11 cara biar kamu lulus beasiswa S2 dan S3 di tahun 2025. Ayo teman-teman, sebentar lagi 2025, mungkin cuma 2 hari lagi kita akan menuju tahun baru. Jadi aku pastiin buat kalian semua akan mendapatkan semua tips dan trik ini untuk lulus dan juga dapat beasiswa di tahun 2025. Karena aku pengen banget lihat kalian sebagai awardee beasiswa. Dan juga pengen banget lihat kalian itu udah mulai kuliah di tahun 2025. Dan jangan lupa di set goalsnya di tahun 2025 bahwa tahun ini akan menjadi awalan baik buat kalian dan menjadi start atau titik awal kalian untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah yang pengen kalian tuju. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi aku Melpus adalah mahasiswa S3 di umur 24 tahun dan sebagai awardee beasiswa fast track S2 S3. Nah, bercerita sedikit ya teman-teman, kenapa sih aku tuh pengen banget kasih tahu ke kalian tentang tips atau cara gimana dapetin beasiswa. Karena dulu tuh aku susah banget dapetin informasi beasiswa, bahkan kadang harus ya all out dulu untuk dapat beberapa jenis informasi beasiswa. Jadi di sini akan aku rangkum semuanya dan akan ada juga satu video tambahan. Ini khusus untuk bahas website beasiswa aja. Jadi nanti kalian juga tonton ya yang part 2-nya setelah ini. Aku tahu banget kalau ada dua tipe orang. Yang pertama ini adalah tipe orang yang memang benar-benar mau banget beasiswa. Jadi ya kadang dia cari sendiri ataupun dapat informasi dari luar gitu ya. Dan yang kedua adalah ada tipe orang yang dia tuh pengen banget juga dapat beasiswa, tapi kadang terkendala dapat informasi yang mana. Bahkan kadang udah mencoba nyari-nyari tapi tetap nggak tahu juga, atau bahkan coba untuk tanya ke awardee tapi awardee juga nggak jawab gitu. Jadi hari ini tonton video ini sampai habis karena aku akan menjawab semua kebingungan yang kalian rasakan untuk daftar beasiswa S2 ataupun daftar kuliah S2 dan S3. Dan sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share ke teman-teman kalian ya teman-teman, biar semua orang yang pengen lulus ataupun mau daftar beasiswa kuliah itu akan mendapatkan informasi ini. Oke, tanpa berlama-lama ayo Kak Melpus bahas. Pertama, sebelum daftar beasiswa S2, S3 ataupun memutuskan untuk lanjut kuliah dengan beasiswa, kalian harus banget dan wajib banget pertama tahu tujuan dan jurusan. Sekali lagi, tahu tujuan dan jurusan. Jadi selama studi S2 dan S3 ini kita nggak bisa teman-teman ikut-ikutan ya. Kita nggak bisa FOMO-FOMOan, kita nggak bisa lanjut-lanjut daftar aja tanpa adanya tujuan gitu. Jadi misalnya nih, temen aku mau S2, aku yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu tujuan apa, ya aku ikut aja S2 karena semua orang kayaknya S2 nih sekarang. Nah, nggak boleh lagi kayak gitu. Di tahun 2025 harus pastikan kalian sudah tahu tujuan dan juga jurusan. Nah, dari tujuan ini aku akan pecah lagi kalau misalnya kalian masih bingung kayak, Kak Mel, tujuannya tuh maksudnya gimana sih gitu. Nah, jadi dari tujuan ini kalian harus tahu kayak tujuan kalian lanjut studi itu buat apa. Kayak apakah memang diperlukan untuk lanjut studi S2 dan S3, dan apakah memang diperlukan untuk lanjut studi ini dengan beasiswa gitu. Jadi kalian harus tahu dulu tujuannya teman-teman. Misalnya nih, kalian mau jadi akademisi, mau jadi dosen ataupun jadi peneliti, atau kalian mau naik jabatan di suatu perusahaan yang kalian sekarang kerja. Oke, mungkin kalian memang butuh studi lanjut kayak S2, S3 untuk mencapai tujuan ini. Intinya kalian udah punya tujuan ya, udah punya ya arah lah kenapa mau studi lanjut gitu. Dan menentukan tujuan ini ya teman-teman harus berdasarkan diri kalian sendiri. Jadi nggak boleh berpengaruh atau terpengaruh oleh siapapun. Kalau misalnya terinspirasi, aku terinspirasi nih dari Kak Melpus karena dia mau jadi dosen, akhirnya aku mau S2 S3. Oke, it's okay. Tapi kalau misalnya hal itu tuh bukan terinspirasi ataupun nggak ada dasarnya sama sekali ke diri kalian, itu bakal susah ya teman-teman. Jadi kita tuh harus meng-set diri kita bahwa kita memang ada goals tersendiri. Jadi emang fokusnya ke diri kalian sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan dan jangan FOMO-FOMOan. Karena studi lanjut itu susah. Jadi takutnya kalian berhenti di tengah jalan, tapi aku harap enggak ya teman-teman. Makanya tips ini di nomor 1 karena memang fundamental atau basicnya tuh harus kuat dulu di dasar, yaitu tentang tujuan dan juga jurusan. Kalau kalian punya tujuan yang kuat, kita langsung bahas ke jurusan. Nah, jurusan ini sebenarnya ada dua hal ya yang menjadi problematik banget ketika mau daftar S2 ataupun S3. Ini baik yang melalui jalur beasiswa ataupun jalur mandiri atau tanpa beasiswa. Yang pertama mungkin tentang apakah jurusan harus linier. Yang kedua, bolehkah kalau jurusan tidak linier? Sebenarnya aku adalah salah satu contoh yang S2, S3 itu aku linier, tapi S1-nya aku nggak linier sama S2, S3 aku. Jadi aku adalah lintas jurusan.
Oke, dan itu tuh nggak apa-apa teman-teman. Kalau di fast track sebenarnya kayak fast track S2, S3 ya beasiswa aku. Kalau untuk lintas jurusan tuh nggak masalah. Kenapa kayak gitu? Karena kita lebih mementingkan kayak lebih difokuskan tuh tentang konsentrasi bidang riset atau tentang penelitiannya. Jadi nih, aku kasih contoh. Misalnya S1 aku kan biologi, S2 aku tuh teknologi agroindustri, S3 aku juga doktoral teknologi agroindustri. Nah, misalnya S2, S3 aku kan satu linear nih. S1 aku kan malah beda ya biologi, di mana dari FMIPA ke FTIP kayak gitu. Tapi ini sebenarnya nggak apa-apa kalau di fast track. Bahkan beberapa temen aku yang fast track ya kebanyakan lintas jurusan. Karena emang kita lihat linearitas dari bidang studi atau bidang kajian risetnya. Karena dulu S1 aku tuh risetnya tentang mikrobiologi. Jadi pas S2, S3 ya riset aku juga tentang mikrobiologi pangan. Jadi itu tuh nggak masalah apapun karena memang S2, S3 aku linear. Yang penting pastiin lagi tentang bidang konsentrasi riset ya, atau tentang penelitian kalian. Nah, sebenarnya yang nggak bisa itu adalah beasiswa yang reguler atau misalnya beasiswa yang S2 aja ataupun S3 aja, tapi yang nggak fast track ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman kurang kuat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang mau lintas jurusan, kayak misalnya kalian S1-nya jurusan A, terus tiba-tiba S2-nya bawa jurusan B, tapi dengan beasiswa, nah itu yang susah. Karena pihak beasiswa tuh akan memastikan lagi, kamu kenapa lintas jurusan gitu. Apakah kamu memang diperlukan untuk lintas jurusan? Apakah memang kamu harus lintas jurusan? Terus alasannya kenapa? Alasannya kenapa kok kamu sampai lintas jurusan? Nah, itu tuh bakal ditanya dan dibahas abis-abisan sama pihak pewawancara beasiswa. Jadi kalau menurut aku, kalau mau lintas jurusan dengan biaya sendiri gitu ya, ya mungkin susahnya di kita sih, karena kita bakal matrikulasi lagi, kita akan belajar ngulang lagi gitu. Karena kan kalau lintas jurusan kan berarti kita bakal belajar double ya teman-teman, kayak kita ngulang lagi gitu. Terus atau kita namanya matrikulasi, belajar dari awal lagi. Nah, jadi kalau misalnya tanpa beasiswa, mungkin kalian harus kuatin aja diri kalian untuk lintas jurusan, karena harus dipastikan kalian bisa kuat untuk mengulang pelajaran. Tapi kalau misalnya melalui beasiswa, apalagi beasiswa reguler, nah untuk lintas jurusan tuh agak susah gitu. Bisa-bisa aja ada beberapa teman aku yang bisa lulus dengan beasiswa reguler lintas jurusan S1 S2-nya, ada juga yang nggak bisa lulus gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau non-linear ataupun linear, pastikan lagi kalau kalian mau beasiswa ya harus dapat alasan yang kuat, karena nanti bakal ditanya di wawancara. Harus punya alasan yang kuat. Jadi alasan itu teman-temannya nggak bisa modal oh karena pengen belajar doang, atau karena pengen doang, atau karena ingin doang, atau penasaran doang, nggak bisa. Jadi alasannya itu harus kuat, realistis, dan juga harus bersifat ilmiah. Jadi kita nggak boleh kayak ya cuman karena pengen belajar aja. Nah, nggak bisa, pasti bakal kalian dibahas di tahap wawancara beasiswa gitu. Nah, tapi kalau kalian mau memang tetap lintas jurusan dengan tetap penelitian atau bidang riset sebelumnya itu sama dengan S2, S3 kalian, ya mending kalian ikut fast track, beasiswa S2, S3 fast track kayak aku. Kenapa? Karena ya kita tujuannya adalah riset ya teman-teman, jadi kita fokusnya ke bidang konsentrasi risetnya. Jadi walaupun lintas jurusannya nggak masalah, asalkan kalian bisa menjelaskan kepada promotor dan juga menjelaskan ke esai dan juga menjelaskan kepada beasiswa ini atau pihak beasiswanya bahwa ya memang bidang riset kalian itu tuh memang berpengalaman kalian di situ, dan memang sama semua S1, S2, dan S3 gitu. Kalian apakah kalian mau linear ataukah tidak linear? Semua hal itu sebenarnya punya konsekuensinya sendiri. Kalau misalnya kita nggak linear ya kita berarti harus kuat untuk ditanya banyak banget di wawancara, atau yang kedua kita harus matrikulasi, harus ngulang mata kuliah, atau harus belajar lagi. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kita linear ya mungkin lebih gampang ya, karena kita udah tahu, udah familiar, udah pernah belajar gitu. Ya mungkin dikuatin lagi aja pas kita mau daftar beasiswanya. Jadi emang setiap hal itu punya konsekuensi, punya plus dan minusnya. As long as kalian bisa menghadapinya ya tetap bisa aja sih menurut aku. Kalau kalian sudah tahu tujuan dan jurusan, kalian wajib tahu tentang sumber beasiswa. Jadi teman-teman, beasiswa tuh banyak banget sumbernya dan ya beda-beda. Mungkin kalau misalnya kalian cuma tahu beasiswa LPDP doang, atau misalnya aku cuma tahu beasiswa fast track doang, atau misalnya teman kita cuma tahu beasiswa AAS doang. Nah, ini tuh harus dicari lagi informasi lainnya. Kenapa? Karena beasiswa tuh banyak banget sumber-sumbernya. Jadi secara garis besar ya, beasiswa tuh ada 3 sumber nih. Pertama, bersumber dari pemerintah, yang kedua bersumber dari universitas, dan yang ketiga adalah bersumber dari foundation atau yayasan. Yang pertama ini adalah beasiswa yang bersumber dari pemerintah. Mungkin kalian familiar nih, di sini ada LPDP, ada juga beasiswa yang misalnya dari Amerika tuh Fulbright, ada juga Chevening. Nah, ini kan beasiswa-beasiswa yang dari
beberapa pemerintah ya. Jadi yang mungkin paling umum adalah LPDP, kan pasti kalian tahu semua tentang LPDP. Kedua, ada juga sumber beasiswa yang berasal dari universitas. Nah, ini aku tulisin nama-namanya ya. Jadi kalian bisa screenshot dan cari informasi tentang beasiswa ini. Dan yang ketiga adalah beasiswa yang berasal dari lembaga ataupun foundation. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih bingung, kayak masih merasa kecil hati ataupun mudah menyerah karena kalian hanya tertolak satu jenis beasiswa dari satu sumber, ini salah ya teman-teman. Karena banyak banget jenis beasiswa yang bisa kalian daftar. Nih, ada 3 sumber, ada pemerintah, ada universitas, ada juga yayasan. Jadi kalian bisa coba semuanya di sini. Ada juga beasiswa ini dari S1, S2 ataupun S3. Jadi kalau nggak lulus satu beasiswa, ingat jangan kecil hati. Bahkan orang yang sekarang sukses, orang yang sekarang sudah menjadi awardee nih kayak aku, itu tuh mengalami banyak banget kegagalan dan banyak banget beasiswa yang udah didaftar. Jadi nggak cuma 1 atau 2 beasiswa doang. Cobalah mendaftar beberapa banyak beasiswa ini biar kalian tahu jalan dan rezeki kalian itu di mana. Ketiga, pelajarin dan cari tahu tentang website beasiswa dan juga portal atau forum global yang membahas tentang beasiswa. Nah, ini tuh aku siapin satu video tersendiri ya teman-teman, karena panjang banget bahasannya. Jadi mungkin aku jelasin aja secara sekilas. Misalnya nih, kalian mau nyari beasiswa di suatu negara. Sebenarnya ada formatnya teman-teman untuk kalian ketik di Google, yaitu pakai format ini. Study in sama negara yang pengen kalian tuju. Misal contoh ya, aku pengen S2 di Korea. Oke, aku tulis study in Korea. Nah, nanti keluar semua tuh jenis beasiswa-beasiswa yang pengen aku tuju gitu. Atau keempat, perhatikan persyaratan. Nah, ini tuh sebenarnya simple ya. Maksudnya kita hanya perlu memahami syarat. Tapi banyak banget yang masih nggak ngikutin persyaratan. Misal nih, persyaratannya harus TOEFL 500. Tapi kalian nekat daftar dengan skor 499. Nah, ini tuh sebenarnya masih nggak bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena kita harus ikutin persyaratan dari beasiswa tersebut. Jadi jangan nekat. Kalau misalnya kurang ya tes lagi atau belajar lagi. Sebagai beasiswa tuh beda-beda ya. Makanya tadi aku bilang cari dulu beasiswa kalian apa, tujuannya apa, jurusannya apa. Nanti kalau udah dapet beberapa beasiswa yang kalian pengen, baru kalian lihat syaratnya. Jadi emang beasiswa tuh syaratnya beda-beda. Kayak misalnya nih contoh ya, LPDP. LPDP tuh kan misalnya dia nggak harus buat proposal penelitian, kecuali kalian mau yang S3. Misalnya kalian mau daftar beasiswa LPDP S3, ya mungkin nih disuruh buat proposal penelitian. Karena kan kalau S2 doang mungkin esai aja cukup gitu ya, nggak perlu buat proposal. Tapi kalau fast track kayak aku yang S2 dan S3 ya harus buat proposal penelitian. Jadi rangkapnya 2 gitu. Kalau LPDP kan nggak sesuai strata yang mana aja yang mau daftar. Jadi kalian harus cari tahu dulu syarat beasiswa apa yang pengen kalian mau tadi. Jadi setiap beasiswa tuh ya syaratnya beda-beda. Tapi aku akan jelasin secara umumnya aja. Kalau persyaratan beasiswa itu umumnya pasti ada esai, ada CV, ada sertifikat bahasa Inggris. Ini misalnya TOEFL, IELTS, ada juga sertifikat potensi akademik, misalnya ada TPA gitu ya, ada tes lain-lainnya. Dan juga biasanya ada surat rekomendasi. Nah, ini tuh secara umum. Tapi kalau misalnya kalian pengen spesifik atau khusus ke jenis beasiswa apa, itu bisa lihat di website masing-masing ya teman-teman. Karena pasti setiap beasiswa ada pandangannya tersendiri dan ada syaratnya tersendiri. Jadi misal contoh nih, ada beasiswa BPI sama beasiswa LPDP. Nah, ini juga kalau kalian telaah dan lihat websitenya, itu bahkan jenis esainya tuh agak berbeda di bagian kontribusi dan juga jumlah wordsnya atau jumlah katanya ya. Jadi kalian harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak riset gitu, biar kalian tahu nih, oh yang ini tuh kayak gini syaratnya, kalau beasiswa ini syaratnya kayak gini, biar kalian nggak salah. Karena kan kalau misalnya setiap beasiswa juga ya, kalau esai ya, esai itu kan ada kayak poin-poin pembahasan. Misalnya di poin pembahasan ini kita bahas ini, misalnya kayak bahas tentang track record study selama S1. Nah, tiba-tiba kalian tuh nggak tahu kalau ada poin pembahasan ini. Jadi kalian bahasnya ya sembarang aja, nggak tahu kemana. Nah, ini salah ya teman-teman. Jadi jangan lakuin ini. Makanya harus riset, harus baca, harus banyak-banyak riset, harus banyak-banyak searching. Nggak boleh males. Ingat 2025 kalian tuh sudah menjadi awardee, dan 2025 kalian harus menjadi penerima beasiswa yang mungkin juga bisa bikin video YouTube kayak gini untuk membantu dan menginspirasi orang lain. Jadi gitu ya teman-teman. Kelima, urutkan persiapan dokumen penting. Nah, ini tuh aku jarang banget bahas, tapi aku pengen banget bahas tentang urutan persiapan.
Teman-teman, kalau beasiswa itu belajarnya tuh gimana gitu ya? Kan kadang kalian pasti bingung ya. Kak Mel, aku tuh udah kerja misalnya, aku pengen banget nih daftar beasiswa, tapi aku tuh bingung, aku persiapannya gimana? Atau misalnya kalian tuh lagi kuliah S1. Kak Mel, aku mau daftar beasiswa S2, tapi aku nggak tahu persiapannya gimana karena aku masih kuliah, aku masih tugas akhir dan lain-lain. Nah, teman-teman, ada caranya, yaitu prioritaskan yang paling lama dan yang paling susah. Oke, nah ada yang namanya persiapan yang long term dan juga short term. Aku bikin di sini ya tulisan. Nah, aku kasih contoh aja satu, misalnya nih, long term itu biasanya adalah esai dan juga sertifikat bahasa Inggris ataupun sertifikat potensi akademik. TPA, TOEFL, IELTS itu tuh agak lama banget disiapin, apalagi buat kita yang mungkin bukan dari jurusan bahasa Inggris atau mungkin buat kita yang belum pernah sama sekali tes bahasa Inggris. Nah, ini tuh harus dipersiapkan sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita nggak mempersiapkan, nah teman-teman, kita tuh bakal rugi. Rugi dari apa, Kak? Yang pertama dari biaya. Tes bahasa Inggris ataupun tes TPA untuk beasiswa itu tuh bayar. Dan fun fact-nya adalah kita ya pakai uang kita dulu, karena kan kita belum dapat beasiswanya kan, jadi kita ya pakai uang kita dulu. Nah, dan bayarnya ini mahal ya teman-teman. Kalau menurut aku sih mahal. Kalau misalnya TOEFL itu sekitar 550-an, nah IELTS itu sekitar 3.500.000. Jadi kan kalau misalnya kita nggak lulus dan syaratnya itu nggak cukup untuk kita daftar beasiswa, ya percuma nggak sih? Nggak bisa dipakai sertifikatnya. Padahal sertifikat bahasa Inggris ataupun TPA ini itu berguna banget dan bisa dipakai selama 2 tahun. Jadi kalau aku itu bener-bener gak mau menyia-nyiakan uang ataupun menyia-nyiakan waktu. Jadi aku bener-bener belajar, bahkan disiapkan dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Ketujuh, persiapan tentang bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, ini tuh aku ada tips. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris, TOEFL ataupun IELTS ini, aku tuh udah banyak banget list-list nama website ataupun nama YouTube ya. Kalian bisa belajar di sini. Ada Andrian Permadi, YouTube Pak Andrian Permadi ini bagus banget, belajar TOEFL tuh kayak bener-bener masuk banget gitu. Jadi kan kalau menurut aku, kita tuh belajar yang penting adalah kita cepet paham ya teman-teman, karena tes beasiswa tuh ya waktunya terbatas, tapi soalnya banyak, jadi kalian harus paham. Ini banyak banget list-list dan juga YouTube apa yang aku pelajarin. Kalau misalnya kalian butuh materi juga, tinggal kalian klik di link ini, itu bakal dapet semua yang kalian cari ya teman-teman. Jadi aku ada semua materi bahasa Inggris, TPA, IELTS ataupun materi tentang esai. Jadi silakan persiapan di sini. Nah, untuk bahasa Inggris itu memang harus disiapin, apalagi TPA ya. Nah, TPA itu di beberapa beasiswa itu disebut dengan tes skolastik. Jadi ada hitungannya, ada verbal gitu, ada kayak misalnya nih kayak kalian tes CPNS gitu ya teman-teman, ada banyak banget hitungan matematika dasar dan lain-lain. Jadi ya banyak yang harus disiapin. Kalau misalnya kalian di sini masih S1 ataupun kalian masih tamat SMA yang belum tahu nih S2 tuh bakal belajar apa gitu ya nanti tesnya, itu tuh ada tes TPA bahasa Inggris. Jadi kalian wajib banget untuk mempelajarin. Kalau misalnya kalian nggak mau les, oke, it's okay, aku juga nggak les, kalian bisa pakai aja website ataupun YouTube yang gratis ya. Ini semuanya gratis di YouTube, kalian bisa pelajarin. Ada juga tentang aplikasi yang gratis gitu, atau misalnya kalian mau sharing berbayar ya nggak apa-apa, pokoknya diusahakan ya teman-teman kayak gitu, karena nggak ada keberhasilan yang cuma disiapin dalam 1 ataupun 2 hari. Pasti semuanya bersifat jangka panjang, karena emang prosesnya lebih panjang tapi nanti mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Kedelapan, buat surat rekomendasi yang kuat. Nah, ini banyak banget disepelehin sama beberapa orang karena mikirnya ya surat rekomendasi mah biasa aja gitu ya. Di beberapa beasiswa, aku contohin fast track ya, S2, S3 itu tuh ketika mau buat surat rekomendasi itu diwajibkan dengan menggunakan beberapa syarat teman-teman. Misal nih, harus dekan atau misalnya harus minimal dosen pembimbing yang jabatannya gimana, atau misalnya wakil dekan atau gimana. Intinya ada beberapa beasiswa yang memang surat rekomendasi ini tuh khusus ada persyaratannya. Contohnya beasiswa aku ya. Jadi kalau kalian mau lihat syarat beasiswa fast track itu ada di website ini, itu banyak banget persyaratan. Tapi kalau misalnya ada beasiswa juga yang nggak nulis gitu ya surat rekomendasi dari siapa gitu, nggak nulis atau cuman disuruh bikin surat rekomendasi aja. Nah, saran aku adalah bikin surat rekomendasi atau minta surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1. Kenapa harus dosen pembimbing S1? Karena ketika di S2, S3 itu ingin dilihat nih dulu track record kamu itu selama studi S1 gimana.
Kan yang tahu track record atau pengalaman gitu ya perjalanan kamu selama S1 kan dosen pembimbing ya, dosen pembimbing skripsi ataupun dosen wali. Nah, ini yang tahu kamu, makanya biasanya kalau nggak ditulis itu mintalah surat rekomendasi dari dosen pembimbing aja. Beasiswa itu beda-beda ya, ada yang nyiapin format tapi ada juga yang nggak nyiapin format. Jadi gimana caranya? Kalau kalian mau daftar di beasiswa yang nggak nyiapin format, ya berarti formatnya dibebaskan ke kamu. Jadi kamu bisa lihat contoh format Wordy sebelumnya, atau kalian juga bisa lihat contoh-contoh lain di Google ataupun minta bantuan Wordy yang pernah di beasiswa itu kalau misalnya nggak ada format. Nah, yang kedua, kalau ada format ya tinggal kalian ikutin aja format surat rekomendasi itu ya teman-teman. Nah, cara menghubungin dosen untuk surat rekomendasi adalah kalian wajib banget kayak perkenalan diri dulu gitu, terus bilang kalau kamu tuh ada rencana untuk mendaftar beasiswa S2 ataupun S3 ke dosen pembimbing kamu. Nah, biasanya ada dosen pembimbing yang dia langsung aja oke, terus nanti bapak atau ibunya akan buatin surat rekomendasi kamu dan ya udah dikirim aja ke kamu. Tapi ada juga beberapa dosen, beliau itu nanya kayak ini tuh bakal bahas apa gitu, bakal nulis apa di surat rekomendasinya. Nanti kamu jelasin aja kayak rekomendasi ini tuh kayak merekomendkan saya Pak untuk lanjut ke studi S2 ataupun S3. Jadi kayak menjelaskan oh keunggulan dia ini gimana, atau dulu track record dia selama di S1 gimana. Tips yang ke-9 adalah jangan lupa untuk ikutan webinar ataupun ikut acara tentang beasiswa. Ini beneran worth it banget teman-teman. Jadi aku dulu tipe orang yang rajin banget. Jadi kalau misalnya nih ada yang share tentang poster atau flyer tentang tips beasiswa gitu ya, webinar, aku pasti ikut. Atau misalnya nih ada buka tentang booth beasiswa di suatu univ gitu, aku pasti ikut. Atau misalnya ada yang juga konten kreator gitu ya yang bahas tentang beasiswa kayak konten aku, itu aku pasti ikutin. Jadi intinya kayak ya dapetin aja ilmunya dari berbagai sumber apapun. Kalau misalnya kalian lagi sibuk ataupun lagi nggak sibuk ya cocok banget tuh ikut webinar yang misalnya banyak banget di share-share gitu ya. Karena menurut aku kalau kalian ikut secara langsung itu tuh bakal bener-bener ngasih insight banget, dan kalian bisa daftar tanya secara langsung ke Wordy dan bisa cari tahu langsung gitu gimana sih caranya gitu, daftarnya gimana dan syaratnya apa aja. Atau kalian juga bisa minta pendapat gitu kepada beliau ya, kepada Wordy yang pernah daftar beasiswa ini. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Jadi ikutin aja acara-acara atau kegiatan yang memang worth it gitu ya, memang bener-bener ya menurut aku ngasih positive things aja ke kamu. Jadi jangan malu, jangan takut. Kalaupun kalian introvert atau yang nggak mau gitu ya ikut-ikut acara yang kayak gitu, ikut aja yang versi online, atau kalian bisa nonton YouTube juga kayak gini. Itu salah satu cara buat kalian untuk mengimbus semangat kalian biar nanti kalian dapat banyak insight dan kalian bisa berpikir jernih. Oh iya ya, ini nih yang bagus buat aku. Oh iya ya, ini nih jenis beasiswa yang mungkin cocok buat aku, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ikut kegiatan beasiswa, baik itu webinar ataupun YouTube dan lain-lain. Tips 10 yaitu manfaatkan teknologi dan juga informasi yang sudah berkembang sekarang ini. Teman-teman pasti tahu AI kan, jadi AI itu banyak banget ya. AI itu ada ChatGPT, ada juga konsensus, ada juga kalau misalnya tentang beasiswa kalian bisa koreksi bahasa Inggris kalian, esai bahasa Inggris kalian di Quillbot ataupun di DeepL. Banyak banget yang bisa kalian coba. Nah, AI ini sebenarnya tuh kayak mata pisau ya. Kalau misalnya kita pakai dengan baik ya akan memberikan hasil yang baik, tapi kalau misalnya kita pakai sembarangan ya hasilnya juga buruk gitu. Nah, menurut aku pakai aja tapi ya sewajarnya, jangan sampai merubah pola pikir kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh nih bantuan kayak kan oh mau translatein bahasa Inggris aku nggak bisa, oh mungkin kalian bisa pakai DeepL. Atau misalnya kalian mau cari sumber artikel ilmiah yang berguna, kalian bisa pakai konsensus. Intinya ya manfaatkan tapi dengan bijak dan baik ya teman-teman. Ini bisa banget bantu meningkatkan esai kalian ataupun grammar kalian yang salah di esai. Bisa juga buat kalian mendapatkan informasi lainnya kalau kalian bisa memanfaatkan AI dengan baik. Dan yang terakhir, tips ke-11, jangan lupa untuk belajar mock exam wawancara beasiswa. Dan juga jangan lupa untuk minta koreksiin atau minta review tentang esai yang udah kalian buat ya teman-teman. Jadi kalau kita kan mungkin ngerasa bagus banget nih tulisan yang udah kita buat ya, padahal tulisan kita jelek. Wajib banget buat kita untuk minta review atau minta proofread esai kita biar menjadi esai beasiswa yang bagus. Jadi jangan malu untuk minta proofread esai, karena emang biasanya kita ngerasa ya bagus banget esai kita, padahal nggak juga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk latihan mock exam wawancara.
Karena ini berguna banget menurut aku. Semakin sering kalian latihan mock exam interview ya beasiswa, kalian bakal lebih gak deg-degan gitu. Dan kalian juga bisa mengantisipasi kayak pertanyaan-pertanyaan apa yang namanya kayak predicted question ya. Jadi kalian bisa memprediksi nih question-question apa yang nanti akan ditanyakan sama pihak wawancara gitu. Intinya memang semakin banyak berlatih ya akan semakin bagus juga hasilnya ya teman-teman. Jadi persiapkan sedini mungkin, persiapkanlah sekarang karena 2025 itu kalian akan menjadi worthy beasiswa. Oke, segitu aja 11 cara untuk lulus beasiswa S2 S3 di tahun 2025. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pokoknya komen aja apapun yang pengen kalian bahas ya, nanti aku bakal bikin kontennya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar Kak Melpus semangat bikin konten. Dan juga jangan lupa untuk klik link di bawah ini kalau kalian butuh materi belajar. See you.